Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 26 Agustus 2026. Ukraina memperingati hari kemerdekaan ke-35 pada Senin 24 Agustus 2026 dalam situasi yang sangat berbeda dibandingkan perayaan sebelum perang. Lebih dari 4 tahun setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh pada 24 Februari 2022, Kiev masih berada di bawah tekanan perang, tetapi kemampuan Ukraina untuk membawa pertempuran jauh ke wilayah Rusia juga berkembang secara signifikan. Peringatan tahun ini menjadi simbol perubahan besar dalam karakter perang. Jika pada fase awal invasi perhatian dunia tertuju pada pertempuran untuk mempertahankan Kiev, kini Ukraina semakin mengandalkan sistem nirawak untuk menyerang fasilitas militer, energi dan logistik hingga ratusan bahkan lebih dari 1.000 km dari garis depan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggunakan momentum hari kemerdekaan untuk kembali menegaskan bahwa negaranya tidak akan menyerah terhadap tuntutan Rusia. Peringatan tersebut juga dihadiri sejumlah pemimpin dan pejabat Eropa sebagai bentuk dukungan terhadap Kiev di tengah perang yang terus berlangsung. Ukraina gelar parade drone pertama. Salah satu bagian paling mencolok dari perayaan 24 Agustus adalah penyelenggaraan parade drone pertama dalam sejarah Ukraina. Menurut kantor Presiden Ukraina, hampir 100 unit persenjataan dan sistem nirawak buatan Ukraina ditampilkan di Kiev. Parade tersebut mencakup drone udara, kendaraan darat nirawak, serta kapal permukaan tanpa awak yang selama perang telah menjadi salah satu senjata penting Ukraina. Berbeda dengan parade militer tradisional yang menampilkan barisan besar pasukan dan kendaraan tempur berat, acara tahun ini sekaligus memperlihatkan perubahan doktrin militer Ukraina. Teknologi nirawak ini digunakan untuk berbagai misi, mulai dari pengintaian, serangan terhadap pasukan di garis depan, penghancuran sistem pertahanan udara, hingga serangan jarak jauh terhadap sasaran strategis di Rusia. Zelensky mengatakan pengalaman perang telah membuat Ukraina memiliki kemampuan yang kelak dapat digunakan untuk membantu keamanan negara-negara militernya di Eropa. Dengan demikian, parade tersebut bukan sekadar bagian dari perayaan kemerdekaan. Kiev juga berusaha menunjukkan bahwa setelah lebih dari 4 tahun perang skala penuh, industri pertahanan Ukraina berkembang menuju peperangan yang semakin mengandalkan teknologi otomatis dan nirawak. Gudang dan jaringan logistik Rusia menjadi sasaran. Peringatan kemerdekaan Ukraina berlangsung ketika serangan drone terhadap wilayah Rusia semakin intensif. Dalam beberapa pekan terakhir, fasilitas logistik Rusia menjadi salah satu kelompok sasaran yang mendapat perhatian besar. Salah satu jaringan yang terdampak adalah Wildberries, perusahaan perdagangan elektronik terbesar Rusia. Serangan terhadap fasilitas pergudangan di Rusia dipandang Kiev sebagai bagian dari strategi untuk mengganggu jaringan logistik yang dituduh turut menopang kebutuhan perang Rusia. Associated Press melaporkan bahwa salah satu gudang retail besar di dekat Moskow sebelumnya mengalami kebakaran besar setelah serangan drone Ukraina. Setelah serangkaian serangan terhadap fasilitas Wildberries, tekanan kemudian meluas ke Ozon, perusahaan e-commerce terbesar kedua Rusia. Pada 24 Agustus 2026, Ozon menyatakan 4 pusat logistiknya di Rusia Selatan menjadi sasaran drone Ukraina. Dengan serangan tersebut, jumlah fasilitas Ozon yang dilaporkan menjadi sasaran dalam 3 hari mencapai 6 lokasi. Salah satu insiden serius terjadi di pusat logistik Ozon di Makachkala, Dagestan, sekitar pukul 05.00 waktu setempat. Kebakaran terjadi setelah serangan drone dan operasional fasilitas tersebut dihentikan sementara. Sejumlah orang dilaporkan terluka. Serangan lainnya memengaruhi fasilitas di sejumlah wilayah, termasuk Krasnodar, Adygea, Stavropol, Samara, dan Orenburg. Dampaknya segera terasa di pasar keuangan Rusia. Saham Ozon dilaporkan merosot hampir 30% di bursa Moskow setelah gelombang serangan tersebut. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sasaran serangan jarak jauh Ukraina tidak lagi terbatas pada pangkalan militer atau kilang minyak. Infrastruktur komersial yang dianggap memiliki hubungan dengan rantai pasokan Rusia juga semakin masuk dalam perhitungan Kiev. Tekanan terhadap infrastruktur ekonomi Rusia. Strategi tersebut berjalan beriringan dengan serangan Ukraina terhadap fasilitas energi Rusia. Dalam beberapa bulan terakhir, kilang minyak, depot bahan bakar, fasilitas industri dan jaringan logistik berkali-kali menjadi sasaran drone jarak jauh. Skala persoalan itu bahkan mendorong Kremlin mengambil langkah baru. Pada 25 Agustus 2026, sehari setelah hari kemerdekaan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang memungkinkan pemerintah mengambil kendali sementara atas infrastruktur penting yang rusak akibat serangan drone apabila pemilik swasta dinilai gagal melindungi atau memperbaikinya. Kebijakan itu mencakup sektor energi, industri, komunikasi, transportasi, dan logistik.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa serangan drone kini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga memaksa pemerintah Rusia menyelesaikan kebijakan ekonominya. 14 target militer Rusia diserang. Tekanan Ukraina tidak hanya berlangsung terhadap sektor ekonomi. Pada 23 Agustus 2026, sehari menjelang hari kemerdekaan, Komandan Pasukan Sistem Nirawak Ukraina, Robert Magyar Brovdi, mengumumkan operasi terhadap 14 sasaran militer Rusia di Oblast Rostov, Krasnodar Krai, dan Crimea yang diduduki Rusia. Menurut Brovdi, sebanyak 11 dari 14 sasaran berada di wilayah Rusia, sedangkan 3 lainnya berada di Crimea. Daftar sasaran tersebut sangat signifikan. Di sekitar Vityazevo, Krasnodar Krai, pasukan Ukraina melaporkan serangan terhadap sebuah pesawat tempur Su-33, sebuah MiG-29, serta drone serang dan pengintai Orion. Ukraina juga melaporkan mengenai serangan terhadap posisi sistem pertahanan udara S-400 di Gelendzhik, sistem Tor di Oblast Rostov, serta sistem pertahanan udara Pansir S-1 di Yeisk. 8 fasilitas radar turut menjadi sasaran, termasuk 2 radar Nebo-U, 2 Kasta 2E2, 2 Podliot, sebuah radar 36D6M, dan sebuah ST-68. Jika kerusakan yang diklaim Ukraina dapat dikonfirmasi sepenuhnya, serangan tersebut memiliki arti strategis karena radar dan sistem pertahanan udara merupakan lapisan utama yang digunakan Rusia untuk mendeteksi serta mencegat drone dan rudal Ukraina. Perang memasuki fase yang berbeda. Hari kemerdekaan Ukraina pada 24 Agustus 2026 akhirnya menggambarkan perubahan besar yang terjadi sejak invasi Rusia dimulai. Perang yang dahulu diperkirakan Moskow dapat menghasilkan kemenangan cepat kini telah berlangsung lebih dari 4 tahun. Ukraina memang masih menghadapi tekanan berat dari garis depan dan terus menjadi sasaran serangan rudal serta drone Rusia. Tetapi pada saat yang sama, Kyiv telah membangun kemampuan untuk menyerang jauh ke belakang wilayah lawannya. Parade drone di Kyiv menjadi simbol paling jelas dari perubahan tersebut. Bukan hanya tank, artileri atau pesawat tempur yang menentukan jalannya perang modern. Drone murah, sistem nirawak laut, robot darat, kecerdasan dalam penentuan sasaran dan kemampuan serangan jarak jauh kini menjadi bagian penting dari pertempuran. Karena itu, 24 Agustus 2026 bukan sekadar peringatan 35 tahun kemerdekaan Ukraina. Hari tersebut juga memperlihatkan bagaimana sebuah perang yang dimulai dengan serangan besar Rusia menuju Kyiv pada Februari 2022 telah berkembang menuju konflik teknologi dan ekonomi yang dampaknya semakin sering dirasakan jauh di dalam wilayah Rusia sendiri. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.